Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman-Nya. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu membawa semua duka cita kaum keluarga, bahkan duka cita kami sekalian. Kami adalah orang-orang yang lemah, bahkan manusia yang fana, dan hanya dikasihi dari belas kasih Kristus. Karena itu ya Tuhan, berfirman bagi kami di tengah-tengah duka cita saat ini, supaya kami tetap memandang kepada Kristus, Tuhan yang mati tapi bangkit, bahkan yang memberi kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 14, satu ayat, yaitu ayat 13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian bacaan ini bagi kita di tengah duka cita kaum keluarga atas terpanggilnya orang tua, nenek tercinta yang akan dimakamkan pada hari ini, almarhumah Ninyoman Runci. Keluarga, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, jika suatu saat ada yang bertanya, apakah kematian tidak berbicara tentang kasih Allah? Apakah dalam kematian Tuhan tidak mengasihi? Benarkah hanya saat kita bahagia barulah kita memperoleh kasih? Saudara-saudari, sebegitu sulitkah kita harus mengerti tentang kematian? Kematian memang bukan seperti saat kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, karena di lain kesempatan kita dapat kembali di tempat yang sama. Atau juga kematian tidak seperti saat kita makan di suatu rumah makan, karena suatu saat kita dapat kembali pesan makanan yang sama. Tetapi kematian dalam kenyataannya adalah peristiwa di mana kita tidak dapat kembali dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Kematian adalah saat manusia berhenti dari semua kegiatan hidup atau juga bernafas. Jika manusia dalam penghukuman Allah dengan dibatasi hidupnya, yaitu harus mengalami kematian seperti yang terungkap dalam Kejadian 3 ayat 19. Karena engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Ini mengisyaratkan begitu fananya hidup manusia di atas muka bumi. Lalu pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 103 bahwa hidup manusia seperti rumput dan bunga di padang yang tidak bertahan saat diterpa angin. Atau juga ungkapan dalam surat Yakobus bahwa hidup manusia hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14.
Walaupun manusia tidak mampu bertahan dalam hidupnya, karena upah dosa adalah maut. Lalu pertanyaannya, apakah Allah tidak mengasihi mereka yang meninggal? Mungkin sering kita membaca atau mendengar perkataan orang ya di media sosial atau juga ungkapan langsung bagi orang-orang yang dalam duka atau dalam kematian terhadap mereka yang sudah meninggal. Biasanya ada yang bilang selamat jalan, Tuhan lebih sayang engkau, atau Tuhan lebih menyayangi. Dari sisi yang berbeda, dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 menyebutkan bahwa mereka yang telah meninggal adalah orang-orang yang telah beristirahat dari jerih lelah mereka. Kematian dipandang sebagai bentuk istirahat, dan iman Kristen memahami juga istirahat dari kematian adalah menanti sampai Kristus datang kembali di dunia. Jadi saudara, apapun faktor yang menyebabkan sehingga setiap orang akan meninggal, tetapi yang pasti Alkitab telah menyampaikan secara terbuka bahwa manusia yang hidup akan menerima kematian. Bahkan dalam Mazmur 116, dalam nats pembimbing tadi, mengatakan bahwa kematian sangat berharga. Dengan demikian maka kita percaya Allah tidak mengabaikan hal kematian. Justru jika upah dosa adalah maut, itulah yang menjadikan kita beroleh selamat. Sehingga Kristus datang dalam dunia dalam pengorbanannya sampai di atas kayu salib. Supaya sekalipun kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia ini, tetapi kelak orang-orang percaya akan memperoleh hidup kekal yang disediakan Allah dalam kerajaannya di sorga. Justru dengan kematian itu Tuhan Yesus membuktikan akan kasih-Nya yang terbesar atas kita dalam kematiannya di atas kayu salib, yang menebus manusia dari dosa, bahkan dari hukuman maut itu. Supaya setiap orang yang percaya, dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, saudara-saudari, dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus hadir memberi penghiburan dan kekuatan. Kita mengamini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap Lazarus. Ia hadir dalam duka cita keluarga. Ini juga memberikan satu gambaran bahwa ia hadir di setiap peristiwa duka. Supaya kita memandang kematian adalah salib yang sudah dimenangkan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Itulah mengapa Kredo Israel secara khusus dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu dilengkapi oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Allah meminta setiap orang percaya untuk menaruh pengharapan hidup kepada Allah yang mengasihi. Cara kasih Allah yang menyelamatkan semua orang percaya dari kematian Kristus atau sampai di atas kayu salib pengorbanan Kristus, itu adalah tanda kasih Allah yang tidak terhingga bagi semua orang yang menaruh harapnya dan imannya kepada Allah. Tuhan Allah memintakan setiap kita untuk juga mempertaruhkan seluruh kehidupan kita, mengasihi Dia,
bahwa Tuhan Allah sudah memberi yang terbaik bagi kita, termasuk bagi almarhumah sepanjang ia hidup. Allah juga mengasihi kita sepanjang hidup kita, maka setiap orang yang percaya harus menyadari dan mengasihi Allah. Mengapa, saudara? Sebab kasih Allah itu justru tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang kita miliki. Karena kematian kita pun ada dalam pengasihannya. Dan ini memberi jawab atas pertanyaan di awal tadi. Karena berbahagialah setiap orang yang sudah meninggal di dalam kasihnya kepada Allah. Sehingga kita pun mengamini dari Wahyu 14 tadi, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kiranya ini memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dalam melepaskan orang tua kekasih yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dengan semua perjuangan hidup yang sudah ia lalui, kiranya tetap juga dipandang sebagai keteladanan hidup bagi anak cucu. Kita bersyukur Tuhan telah menghadirkan seorang ibu, seorang nenek dalam sejarah hidup kaum keluarga. Dan karena itu sungguh baik Allah dengan kasih-Nya untuk kehidupan keluarga. Ini menjadi satu tanda kehidupan bersama dengan rukun dalam kasih persaudaraan. Tuhan kiranya akan memandang seluruh kaum keluarga dengan kasih-Nya yang menguatkan. Bahkan saat ini mereka juga mendengar peristiwa kematian dari, bisa dikatakan tante mereka, bibi mereka, atau juga nenek yang ada di Bali, yang juga pada hari kemarin dipanggil oleh Tuhan. Kita tetap percaya bahwa baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan bagi orang yang percaya. Jadi nenek yang meninggal di sini pun adalah milik Tuhan. Ia pun mendapatkan kasih dari Allah, sebagaimana komitmen hidupnya untuk percaya kepada Kristus. Kehidupan kekal tetap menjadi miliknya. Dan warisan iman juga menjadi bagian dari anak cucu untuk percaya kepada Allah yang mengasihi, bahkan juga Allah yang kita kasihi, yang lebih besar mengasihi kita dan sudah menyatakan kasih-Nya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita menyerahkan semua kehidupan kita atau hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini dalam pengasihan-Nya. Jika kelak nanti kita pun akan disebut berbahagia sebagai orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kita berbahagia sebab dalam hidup yang sudah kita jalani, kita hidup dalam iman kepada Kristus. Maka berbahagialah semua orang percaya yang mati boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Terpuji Kristus. Amin. Mari kita menyanyi NKB 143 Janji yang Manis.